Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada hari ini kita akan membahas Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah seorang mujahid yang mungkin sebagian kaum muslimin kurang mengenalnya. Padahal kaum muslimin sering membacakan kisahnya di dalam Al-Quran Al-Karim, surah yang sering sekali mereka baca. Akan tetapi, tidak semua kaum muslimin mengambil ibrah daripada kisah tersebut. Allah mengatakan tentang Habib An-Najjar. Kisahnya di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yasin, yang mana Allah mengatakan, وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Kasih pelajaran buat mereka ya Muhammad SAW, permisalan dari kami tentang satu negeri atau satu desa yang kami utus kepada mereka para rasul. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Manakala kami mengutus kepada desa tersebut, kami utus dua rasul. Akan tetapi mereka mendustakan dua rasul tersebut. Maka kami tambah satu lagi menjadi 3 rasul. Dan mereka katakan kepada kaumnya, kami adalah para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi teman-teman, di luar dugaan, 3 rasul mereka dustakan. Bahkan mereka katakan, qalu ma antum illa basarum misluna. Kalian itu tidak lain, tidak bukan kecuali manusia sama seperti kita. Wa ma anzala rahmanu min say'in in antum illa takdzibun. Kalian itu tidak lain, tidak bukan kecuali para pendusta saja. Maka mereka para utusan menjawab, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. Allah itu lebih tahu siapa rasul-rasulnya, dan kami adalah para rasul, Allah sebagai saksinya, dan tugas kami tidak lain kecuali sebatas menyampaikan saja, sudah. Ternyata mereka mengatakan dan mereka ancam para rasul tersebut. Qalu toyarna bika wa bimma ma'aka. Bahkan dengan kehadiran kalian, kami anggap itu adalah kesialan. Kalian datang ke kampung kami, melarang ini, melarang itu, kalian perintah ini, itu adalah kesialan bagi kami. Dan juga orang-orang yang mengikutimu. Maka mereka para rasul orang yang sabar. Mereka katakan qala ta'irukum indallah. Kesialan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian mendustakan para rasul, Allah turunkan kesialan kepada kalian. Kesialan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian mendustakan para rasul, Allah turunkan kesialan kepada kalian. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Memang demikianlah kalian diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan sama saja bagi kalian, karena sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ternyata mereka mengancam para rasul tersebut. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Hai orang-orang yang mengaku para rasul, orang-orang yang mengaku utusan, kalau kalian tidak menghentikan dakwah kalian dan kalian masih melanjutkan dakwah kalian, maka kami akan rajam kalian, kami akan lempari batu sampai kalian mati, atau kami akan siksa kalian dengan siksa yang sangat pedih. Bayangkan, 3 utusan itu diancam seperti itu. Maka Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan kabar bahwasanya 3 orang rasul ini sedang diganggu. 3 rasul ini sedang dicaci, 3 rasul ini sedang diintimidasi, diteror oleh mereka kaum musyrikin. Maka dia bergegas untuk menemui para rasul tersebut, untuk membela para rasul. Allah katakan dalam Al-Quran, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Maka datang dari ujung kota, mendekat kepada 3 para rasul tersebut.
kemudian memberikan pencerahan kepada warga masyarakat. Hai orang-orang desa, hai warga-warga kampung, ikuti mereka. Mereka ini rasul, mereka ini utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, membimbing kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti mereka. Mereka adalah para rasul. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti mereka, ikutilah orang-orang yang tidak pernah minta upah kepada kalian. Mereka tidak minta upeti, tidak minta pajak, tidak minta fulus. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membimbing kalian agar selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam surganya. Ikutilah mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka adalah para pembimbing. Ikuti jalan mereka. Kemudian Habib An-Najjar menjelaskan kepada kaumnya, tidak pantas bagiku menyekutukan Allah. Kalau Allah timpakan kesialan kepadaku, sungguh tidak ada Tuhan-Tuhan kalian yang bisa menolong aku. Tidak ada yang bisa menyingkapkan kemudaratan yang akan menimpa diriku kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh aku melakukan penyimpangan yang sangat jauh. Ini kata Habib An-Najjar. Ayat berikutnya Allah mengatakan, Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Tiba-tiba Allah katakan, hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku. Kenapa teman-teman? Kenapa Allah mengatakan demikian? Ada apa dengan Habib An-Najjar? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu dipukul oleh kaumnya, ditinju oleh kaumnya, diinjak-injak tubuhnya oleh kaumnya, disiksa sampai ususnya keluar daripada duburnya. La ilaha illallah. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Demikianlah orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Habib An-Najjar pun meninggal, mati di jalan Allah. Seorang mujahid yang Allah sebutkan dalam surah Yasin. Ketika Habib An-Najjar terkapar sudah tubuhnya, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan tentang Habib An-Najjar, Qila dkhulil jannah. Hai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga. Habib An-Najjar ruhnya masih hidup teman-teman. Dia katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, seandainya mereka orang-orang kampung itu mengetahui apa yang aku dapati di sini. Seandainya mereka warga desa itu mengetahui apa yang terjadi pada diriku, apa yang terjadi pada Habib An-Najjar. Bima ghafaroli Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah mengampuni dosa bagiku dan Allah muliakan aku. Demikian Habib An-Najjar radhiyallahu ta'ala anhu yang Allah kisahkan di dalam surah Yasin, surah yang sering dibaca kaum muslimin. Dikatakan pada akhirnya 3 utusan Allah, para rasul itu juga mereka bunuh semuanya, dan Allah murka kepada mereka dan mengutus Jibril untuk menghabisi kaum ini. Kemudian seketika itu Jibril berdiri di pintu penduduk negeri itu, in kanat illa sayhatan wahidatan. Kemudian berteriak dengan satu kali teriakan, fa izahum khamidun. Mereka semua bergelimpangan menjadi mayat di rumah-rumah mereka. Allah habisi kaum ini, yang tua, yang muda, yang wanita, yang anak-anak, semuanya habis jadi mayat bergelimpangan, tidak ada sisanya. Allah teman-teman, jika mengazab suatu kaum, maka siksaan Allah itu teramat pedih. Kisah ini terjadi pada zaman Isa alaihissalam. Ikhwatal iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu para pembela-pembela agama, dan akan selalu ada pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak takut mati, yang bahkan mereka mengharapkan kematian, ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita antri untuk menjadi bagian berikutnya? Tidakkah ada keinginan pada diri kita untuk menjadi tentara Allah? Tidakkah ada niat pada diri kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah ada semangat dari kita menyusul orang-orang terbaik yang telah menjaga Allah? Ya Allah pun memberikan kemuliaan bagi mereka. Demikianlah kisah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.